contoh. Ustaz Somad ini kok nyindir-nyindir. Saya ustaz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Saya kalau mau saya minta, ustaz jangan dikasih minum air gula. Karena kalau dia minum air gula, ustaz jarang olahraga, gulanya bertumpuk, akhirnya muncul penyakit namanya diabetes mellitus. Kalau Ustaz Somad ceramah, tenggorokannya panas, suaranya menggelegar, maka kalau dikasih air gula, ini tenggorokannya bisa sakit. Kalau sayang sama Ustaz, kasihlah air putih seperti Masjid Al-Ittihad. Ini saya nasihatkan panitia-panitia yang lain yang merasa sayang dengan Ustaz Somad, dikasih gula, jangan. Karena makanan kanker adalah gula. Bagaimana cara membunuh kanker? Jangan kasih gula, maka kanker akan mati. Ustaz kok tahu? Saya dapat videonya kemarin. Jadi maka orang barat itu menyebut dia sebagai white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Racun putih itu bernama gula. Kalau mau selamat, tinggalkan gula, beralihlah ke air putih yang sehat. Setuju? Awas kalau minum teh manis nanti. Jadi satu kelompok ini mengatakan awal dari segala kerusakan dunia adalah makan, maka dia tidak mau makan. Ini kelompok kanan. Kalaupun makan, dia makan buah-buahan aja. Daging haram, nggak mau makan daging. Makanan berat nggak boleh, karena akan membangkitkan libido seksual. Jadi jahat nanti akhirnya. Ini kelompok kanan. Kelompok kiri adalah lawan dari kelompok kanan. Semua yang ada di dunia ini halal dimakan. Semua yang berkaki empat halal kecuali meja, itu pun karena keras. Tuh meja di sini satu kaki. Semua yang merayap halal dimakan kecuali kereta api. Bagaimana dengan Islam? Islam tidak ekstrim kanan, Islam tidak ekstrim kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Makan, kulu, silakan makan. Ini ngomong-ngomong habis acara ini ada makan lagi. Kabar gembira jamaah semua, ada makan bersama selesai acara di rumah masing-masing. Jadi jamaah silakanlah makan, karena Allah mengatakan kulu, makanlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai. Waddamu, darah. Apa itu bangkai? Binatang halal yang belum sempat disembelih. Kambing ditabrak truk, bam, bangkai, jangan dimakan. Tiba-tiba saya dapat telepon, suara orang napasnya tersengal-sengal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ini Pak Ustaz? Apa namanya? Ini kambing baru aja ditabrak truk Pak Ustaz. Potong cepat daripada nanti mati. Potong. Boleh dipotong? Boleh. Udah selesai potong, telepon putus. Baru saya ragu, kambing siapa? Ditelepon lagi nggak ngangkat. Kambingnya halal, belum sempat dia sakratul maut, langsung bismillah, Allahu Akbar, maka halal dia dimakan. Tapi kalau kambing orang nggak jelas pemiliknya, haram memakan bangkai. Wadamu, darah, darah kambing ditampung di dalam piring, membeku, lalu kemudian dipotong-potong, ditauco. Haram. Zaman saya kecil dulu di pasar itu banyak dijual dalam mangkok. Namanya hati leher.
Ada pula hati di leher. Darah ayam, darah kambing, darah sapi dipotong kecil-kecil, dimasak, ditoco. Haram hukumnya makan darah. Sumber segala penyakit. Yang suka makan darah, enggak mati-mati, Dracula. Lalu kemudian walahmul khinzir, babi, khinzir. Kamu kenapa makan babi? Diciptakan Tuhan untuk kita. Kenapa tidak dimakan? Kalau memang diciptakan Tuhan berarti baik, maka makanlah. Ini logika akal yang menyesatkan. Kenapa Allah ciptakan anjing, babi dan binatang yang haram? Padahal ini haram. Kenapa diciptakan Allah? Ini ujian bagi kita. Sama seperti adik-adik sekolah, ada multiple choice A, B, C. Jawabannya cuma satu yang benar. Lebih banyak yang benar apa yang salah? Lebih banyak yang salah. Yang benar cuma satu, yang salah dua. Kenapa memang salah? Berarti guru ingin menyesatkan. Guru bukan ingin menyesatkan, guru ingin menguji muridnya mana yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini dilarang, ini tidak dilarang. Jadi logika berpikirnya begitu. Sebaliknya orang berpikir tidak. Kalau sudah diciptakan halal, makanlah. Makanlah istrimu. Ini sudah diciptakan Allah untukmu. Ada yang boleh dimakan, ada yang boleh dilihat, ada yang boleh disentuh, ada yang dilarang Allah. Ini diciptakan bukan untuk dimakan, ini diciptakan sebagai ujian. Ini diciptakan bukan untuk dimakan. Justru kalau kita menjauhinya, kitalah yang lulus. Mana aturannya? Disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam oleh hewan buas, diterkam oleh singa. Habis dimakannya sedikit dia pun pergi. Rusanya sudah mati. Kita sampai rusa sudah mati. Daging rusa halal tapi belum sempat disembelih. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang tidak disembelih atas nama Allah, disembelih atas nama setan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, setan, jembalang tanah, hantu, maka semuanya tidak halal dimakan. Maka dalam Islam, atib mat'amak, jaga makanan, takun mustajabad da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Al-ma'idatu baitu kulli da', lambung adalah sumber segala penyakit. Maka sumber penyakit itu lambung. Maka untuk menyehatkannya, jagalah lambung kita hanya diisi makanan yang sehat-sehat saja. Jadi kalau ada bapak ibu yang masih punya nafsu makan, itu berarti masih manusiawi. Makanya tausiah subuh itu tidak boleh panjang-panjang. Itu merusak selera makan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab insyaallah. Indahnya ceramah tausiah di Masjid Al-Ittihad, legenda wisata. Betul. Jadi jamnya itu jelas. Banyak jamnya. Ada jam di sana. Kalau mata Ustaz nggak jelas bisa lihat di sana. Jadi kalau saya ngelihat ke sana itu artinya saya ngelihat waktu itu sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama nafsu makan. Jadi makan dalam Islam itu gunanya untuk apa? Liuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, dah cukup. Karena sholat tegak tulang belakang. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau ada orang yang sarapan nasi uduk masuk, lontong sayur masuk, soto Padang, soto Medan, soto Kudus, soto Lamongan masuk. Kalau ditanya kenapa kamu makan banyak sekali? Untuk menegakkan tulang belakang. Itu enaknya ngaji sama Ustaz Somad, dikasih dalil untuk yang mau makan banyak. Ustaz kenapa nggak makan? Saya makan banyak. Kenapa Ustaz nggak gemuk-gemuk? Ini sudah takdir.
dari Allah SWT. Nggak usah pikirkan omongan orang. Dunia ini aman-aman saja. Yang buat kita pusing itu omongan orang. Kurus dibilang kurang makan, gemuk dibilang penyakitan. Mau kurus mau gemuk nggak penting, yang penting sehat bisa beribadah. Ibu yang masih selera makan, makan saja, nggak usah pikirkan omongan tetangga. Setuju? Nah, makan. Ini sampai dimakan ditahan. Hidangan sudah terhidang, ada kepiting, ada cumi, ada ayam, ada daging. Mau dimakan, takut. Makan terus, takut mati. 3 hari yang lalu saya dikirim video namanya diet ekstrim. Diet ekstrim, pagi makan buah, siang makan buah, malam makan buah, makan nasi sikit, tujuannya supaya sehat. Mati. Makan aja. Ada zaman dulu sahabat Nabi nggak mau makan. Asumu wala uftir. Saya nggak makan, puasa terus setiap hari. Nabi marah. Apa kata Nabi? Asumu, saya puasa, wa uftir, tapi saya juga berbuka. Wa ati dhi haqqin haqqahu, beri haknya. Inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu ini punya hak, kasih dia makan. Jangan siksa tubuhmu. Gak usah pusing masalah makan ini, makan aja semua. Yang penting halalan thayyibah. Mudah-mudahan dengan makanan yang halal itu insya Allah badannya sehat walafiat insya Allah. Ini semua yang hadir ini semuanya sehat. Oh, Ustadz bilang kok sehat? Ya, kalau dia ke masjid subuh itu sehat. Justru yang sampai sekarang belum bangun itu yang sakit semua. Enggak Pak Ustaz, badannya sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat. Kenapa? Allah saja dia khianati, apalagi kamu. Maka carilah calon suami yang sholat. Ini yang gadis-gadis yang belum nikah, kalau kalian mau melihat mana calon suamimu, inilah orang. Yang senyum yang belum nikah aja. Anak udah 3 senyum. Yang senyum itu sebenarnya ikut bahagia dengan kebahagiaan anak-anak muda ini. Luar biasa nih, banyak sekali anak-anak muda yang datang subuh ini. Kalau anak-anak muda sudah sholat subuh, insya Allah tidak lama lagi Palestina akan merdeka insya Allah. Dari bunyi takbirnya ini masih takbir orang-orang yang luar biasa. Allahu Akbar. Ini takbir orang lapar begini. Yang membuat Indonesia ini merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan. Itu yang berteriak 17 Agustus itu orang lapar atau orang kenyang? Orang lapar yang bisa berteriak menyerang Belanda. Serbu Belanda, takbir. Itu orang lapar. Orang kenyang mana bisa takbir? Negeri ini merdeka karena orang-orang lapar, tapi dia tetap makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tapi perhatikan dulu azan maghrib. Ini kalau udah puasa ini semua azan itu mirip azan maghrib. Saya sanggup puasa tiap hari. Jangan 3 hari saja. 13, 14, 15. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan dibalas 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. Siapa yang puasa 3 hari sama seperti puasa 1 bulan. Kalau cuma 3 hari kecil, saya sanggup lebih banyak dari 3 hari. 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari sepele. Saya lebih banyak dari 8 hari.
15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Namanya puasa Nabi Daud. Ibu-ibu dengarkan baik-baik, puasa Nabi Daud. Ini ada suaminya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanya. Apa Bu? Suami saya itu sholat Nabi Daud Pak Ustaz. Sehari sholat, sehari enggak. Enggak ada itu. Mana ada sholat Nabi Daud? Yang ada itu puasa Nabi Daud. Berpuasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ini bagus. Siapa yang melaksanakan ini? Ya nggak bisa Pak Ustaz. Kalau kita puasa Nabi Daud, nanti kita kurang energi, kurang karbohidrat, kurang vitamin C, panas dalam, sakit. Pernah nyoba enggak? Saya ketemu dengan jamaah, makanan terhidang, kami semua makan. Pak Haji nggak makan. Mohon maaf Pak Ustaz, saya sudah ada aturan untuk diri saya sendiri. Saya puasa Nabi Daud. Oh, sudah berapa lama Pak Haji? 2 tahun. 20 tahun puasa Nabi Daud. Sehat. Andai didudukkan dia di sini, dia duduk di sebelah saya, duduk kami di sini. Lalu datang dokter, tutup muka kami, suruh tanya, siapakah yang sakit di antara berdua? Saya dibilang sakit. Badan dia sehat walafiat. Itu menunjukkan puasa Nabi Daud sehat. Kenapa puasa Daud? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Kenapa bukan puasa Nabi Yahya? Nabi Yahya tidak punya istri. Nabi Isa tidak punya istri. Jadi kalau Nabi Isa dengan Nabi Yahya puasa, maklum kan nggak punya istri. Nabi Daud, sebelum saya ceritakan, tolong ibu-ibu tarik napas panjang. Sudah siap? Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak minta 2, itu belum ada apa-apanya Bu. Nabi Daud istrinya 100. Baca Qasasul Anbiya, baca kisah para nabi. Tapi puasanya 1 bulan 15 hari.